Ayam ini bukan untuk hobi ya. Ingat, ayam komersil dalam tanda kutip ayam kampung. Ayam ini adalah kebutuhan pokok. Kemenangan kita usaha di ayam ini karena ayam ini adalah kebutuhan pokok. Orang membeli untuk dimusnahkan, untuk hilang, bukan untuk dibiakkan lagi. Maaf ngomong, beda dengan skala hobi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ternak muda dimanapun anda berada. Nah, oke lur, lama ya nggak di malam hari karena lumayan agak sibuk pekerjaannya. Jadi buatnya sempat berkenaan dengan video kemarin tentang siklus. Kenapa harus siklus? Kenapa harus peternak mandiri, ya kan? Namanya kita beternak dengan gempuran harga pakan yang seperti ini. Kalau anda peternak rumahan yang tadinya check-in 100 ekor sebulan sekali, bahkan bisa sekali panen check-in 100-200, tak suruh rubah jadi peternak mandiri, titik. Jawabannya itu. Memang kesel lur ya. Aku ngomong pahit di sini. Anda ketika menjadi peternak mandiri kesel. Keselnya apa? Anda pikirannya itu dua ya. Di kandang breeding, yaitu kandang induk, Anda harus menjaga ayamnya. Selain sehat itu udah positif, kudu semua hal ayam harus sehat ya. Anda harus menjaga produksi telurnya dan Anda harus menjaga tingkat fertilisasinya. Terus ketiga, Anda harus membuat alat tetas Anda itu settingan mesin tetasnya masuk ya kan 90% persentase tetasnya. Yang kedua, Anda harus men-setting anak ayamnya cepat gede, cepat panen gitu kan. Nanti ketika Anda sudah ketemu siklus, pasti kerasa nih kayak apa? Kerasa nih kayak aku nih 15 induk dan sampai nambah kambang itu loh, nambah kandang. Penuh semua ini loh. Itu dari 15 induk, makanya nggak perlu banyak. 15 induk real. Ini bukti nyatanya. Semua kan udah pernah ada yang kesini tanyakan ya. 15 induk segini banyaknya ini loh. Kalau induk kita maksimal, kalau cara merawatnya kita maksimal, hasilnya ini nyata di depan Anda semua. Ini contoh ya. Gerakan peternak mandiri ini bukan main-main, supaya Anda tetap semangat gitu loh ternaknya. Ya kan? Siapa tahu dengan ternak ini Anda bisa berkembang terus-terusan, bisa menjadi usaha pokok. Kenapa enggak gitu kan? Tapi gini lho ya. Piye sih Mas? Masih ada yang nelpon, ada yang tanya, siklusnya aku masih nggak mudeng. Gini lho. Anda ketika sudah mulai menetaskan seminggu sekali, taruhlah kayak saya setiap hari Jumat check-in telur, hari Jumat juga menetas DOC ya kan. Anda akan mulai panen ketika periode tetas pertama atau 2,5 bulan semenjak Anda menetaskan telur. Ya. Semenjak Anda panen DOC 2,5 bulan, setelah itu Anda akan continue panen tiap minggu. Itu namanya siklus. Itu namanya main siklus. Ya, main siklus menjadi peternak mandiri. Sebenarnya peternak pembesaran pun kalau Anda check-in 100 ekor per minggu, nanti juga untungnya Anda akan lebih besar. Beda halnya dengan per minggu atau sebulan sekali atau sekali panen sekali check-in 100. Tipis, ya memang gitu. Saya pernah ngitung kemarin juga, saya tanya kepada konsumen, sampai untung bersih berapa Mas per 100? Sekarang itu paling per 100 500 sampai 800 ekor. 1 juta itu wis kiwir-kiwir banget itu 1 juta itu kan. 100 ekor ya kan. Selama berapa? 2 bulan. 2 bulan setengah. Ya cilek gitu kan. Tetapi ketika yang namanya siklus itu dimainkan, ya kan? Anda check-in minggu ini ya. Minggu pertama di bulan ini atau di hari Jumat. Hari Jumat ini pertama check-in 100. Jumat besoknya check-in 100. Jumat besoknya check-in 100. Jumat besoknya check-in 100. Itu sebulan. Check-in 100 sampai check-inan yang pertama DOC mulai panen. Setelah itu Anda akan continue. Anda kalau mau ngimbangi gaji bulanan orang-orang bisa gitu kan. Karena per minggu kalau Anda mendapatkan di angka 500 kasarnya ngomong paite kan. Berarti kalau sebulan Anda bisa dapat 2 juta. Mas piye? Berarti ayam selama sampai panen itu banyak. Oh ya jelas banyak karena siklus gitu kan. Kalau kita mulai panen di awal itu taruhlah di 2,5 bulan, berarti kan 1000 ekor Anda ngurusi ayam. 1000 ekor maintenance-nya atau kandangnya juga harus tepat supaya nggak capek. Dan saya kira lur ya, sepengalaman saya, beberapa pernah saya pembesaran, saya punya induk sekian ratus yang di kandang baterai ya.
sekarang sekian puluh yang di kandang koloni kayak gini, merawatnya sama-sama nggak sih? Menurutku podo wae, pagi dan sore. Bedanya lebih lama durasinya. Kalau kataku ngomong, daripada Anda check-innya cuma 100, wes ketemu kesele, mending sekalian ngurusi ayam banyak, kesele juga sekalian. Jadi ketemu, biar ketemu. Ini cara buat Anda yang males untuk menjadi peternak mandiri. Karena memang saya harus bicara real, menjadi peternak mandiri itu repot. Cuma apapun itu yang prosesnya lebih panjang, prosesnya lebih ribet, prosesnya lebih banyak, ya hasilnya akan berbanding lurus gitu. Kasarnya ngomong seperti itu, Lur. Jadi siklusnya seperti itu. Anda tadi saya bingung, Mas kepiye ceritane netes ini tiap minggu netes ini panen. Ya nanti akan ketemu ketika tetesan yang pertama sudah mulai panen. Ya wes tiap minggu panen. Ya kayak aku ini dingin. Dingin dalam arti apa? Sudah dapat pasar. Sebenarnya bukan pasar sih, karena saya menjaga relasi. Ya bakul-bakul itu, kalau bakulnya istimewir kiwir-kiwir, ngapain kita loncat gitu kan? Kita pakai ya bakulnya dengan kita heart to heart ya, atau face to face ya bahasa kerennya kan. Kalau dia sama kita nggak nodol, dia jujur. Yang penting gini, kalau saya itu prinsipnya selalu gini, Mas sampean untung nggak, tapi saya juga nggak mau rugi gitu aja. Saya masih dapat, dia masih dapat untuk jalan-jalan. Saya sekarang punya langganan itu per kilonya 40.000 Lur di sini. Ya wes saya pakai itu. Sebenarnya kalau masuk rumah makan bisa di 45. Cuma kan itu rezeki orang, biar sama-sama jalan gitu kan. Kita nggak bisa usaha menangi karpe dewe. Sekiranya saya sudah dapat ya sudah. Kalau saya ya sekali per minggu itu biasanya keluar. Ini jantane tok ya. Per minggu itu saya keluar di 20 sampai 30-an 5 ekor, nggak mesti, karena setiap tetesan kita nggak bisa prediksi jantan betinane gitu kan. Itu dari jantannya tok. Makanya kawan-kawan, kalau kukira dengan 15 induk itu saya bisa berarti kemarin tembus 25 kilo itu kalau selawe ya jantannya tok. Piro Lur? 25 kali 4 piro Lur? 1 juta ya kan, 1 juta per minggu. Iku 25 tok loh. Kadang 15 induk itu saya menetaskan 70 ekor. 70 ekor taruhlah 50 wes. 50 kali 40. Nah, 2 juta. 2 juta Anda harus mempunyai pembukuannya. Nanti gimana cara ngitung labanya ya? Cara ngitung labanya itu kalau Anda sudah mulai panen di pertama. Jadi begitu Anda mulai panen pertama, itu Anda harus membuat pembukuan. Jadi di panen pertama ya, panen pertama nanti kan akan loncat dengan panen kedua. Nah, antara panen pertama dan panen kedua ini kan siklusnya ini udah muter, cekin DOC, cekin DOC, cekin DOC. Ini udah tetap, ini lingkarannya atau treatmentnya atau iramanya akan seperti itu. Kalau udah panen pertama, panen kedua, otomatis begitu panen kedua Anda sudah cekin. Pokoknya tiap minggu cekin. Jadi ngukurnya kepiye, ngukur modalnya. Ngukur per modalnya adalah lompatan dari minggu 1 minggu kedua. Jadi ngitungnya di sini. Kemarin saya dari panen pertama ke panen kedua ini, dalam seminggu ini saya butuh pakan brooding berapa, saya butuh pakan induk berapa, saya butuh vitamin berapa, listrik saya habis berapa. Ini sampai hitung. 1 minggu ini sampai hitung. Nanti Anda kurangin panenan 1 minggu. Ketemu nggak? Saya kira dalam 1 minggu nggak habis kok saya 2 juta gitu kan. Nggak habis saya. Saya dengan semua yang berjalan ini, pakan brooding 1 karung saya di 6 harian. Sebenarnya diirit-irit bisa seminggu. Pakan brooding saya 440, oke lah 450. Pakan induk irit. Saya kira mungkin modalnya per minggu itu, kalau untuk semuanya sama pakan pembesaran, saya kira per minggu itu di angka 1 juta. Ya kan? Berarti aku isi untung 1 juta. Itu kalau dijual daging semua ya. Kalau produksinya baik loh, dalam arti kan. Makanya itu gambaran realnya. Makanya sekarang Anda yang sudah jadi peternak mandiri terus ketemu pasar pasti guyang, guyu peringas, peringis gitu kan. Nah, tetapi nanti yang males untuk menjadi peternak mandiri ya tak kasih solusi, yaitu check-in DOC mingguan. Ngitungnya pun sama. Panen pertama, kebutuhan DOC per minggu ini muter. Asal ritme Anda tidak terputus. Anda check-in DOC per minggu, Anda panen per minggu. Setiap minggu, ulangi, bukan per minggu. Setiap minggu check-in, setiap minggu panen. Setiap minggu check-in, setiap minggu panen. Ritme itu dijaga, Anda akan ketemu ya.
ketemu antara HPP atau modal dengan profit, baru dikurangi ya, profit dikurangi HPP, jadilah laba bersih. Nah itu nanti akan ketemu cara ngitungnya ngono. Lek check in DOC pembesaran itu puasa, jadi peternak mandiri pun itu puasa sampai 2 atau sampai 2,5 bulan, itu puasa, modal semua. Itu modal awal. Jadi kawan-kawan nanti kalau mau bergerak menjadi peternak mandiri, ngitung sekarang saat ini. Nih yang mau pesen pulet sama saya nih ya, dihitung lek 10 ekor produksi sekian ya kan. Taruhlah dalam seminggu saya mempunyai 50 DOC taruhlah ya, atau 45 DOC ya. Hitung lur, hitung. Nah, kira-kira nanti saya puasa selama 2 sampai 2,5 bulan ini modal saya siap belum? Memang modal awalnya besar menjadi peternak mandiri ataupun peternak siklus itu besar, tapi untungnya insya Allah lebih besar karena hasilnya mingguan. Beda halnya dengan 100, paling berapa sih HPP-nya ya, 100 ekor DOC 800, pakan sekian juta macam, mungkin di angka 3 jutaan per 100. Kalau panen di 4 juta, atau kalau berat badannya apik loh ya, enggak, dan mortalitas kecil ya, makanya saya bilang di 500-an ribu itu kan. Makanya saya bilang tetap untung Anda main siklus, dan carilah pensuplai DOC yang bertanggung jawab dengan panenan Anda, itu yang paling wajib. Dan juga dites dulu harganya berapa gitu. Itu lur, itu namanya peternak yang memahami siklus ya. Peternak kayak kita ini nggak bisa main antem kromo wes sementing aku ternak ya, nggak bisa. Semua harus dihitung supaya Anda nggak rugi. Karena masih bertanya-tanya piye sih maksudnya ya apa atau peternak muda gitu kan. Maksudnya ki kepiye gitu, siklus itu kepiye ya, ini tak jelas. No, siklus itu seperti itu supaya ini membuat Anda happy. Happy dalam arti ngerawat ayam tiap hari, hasilnya juga continue, nggak ngerawat ayam tiap hari, hasilnya megor 2 bulan sekali atau 2,5 bulan sekali. Ya mending ngerawat ayam tiap hari, sama-sama ngerawat ayam tiap hari, tapi hasilnya kan mingguan. Lah ya jelas lebih untung itu toh. Apalagi Anda lebih cerdas lagi, ini dipasarkan ke rumah makan. Waduh, masuk karkas 50.000, kipas. Ini peluang nih ya. Ini omongan manisku lur ya. Omongan pahitku kan ya wis ngarep-ngarep mau gitu kan. Jadi silahkan Anda praktekkan ya. Saya nggak omong tok, nggak goroh, omong kosong, ya tak praktek ini bertahun-tahun ya iki gitu. Samplingnya ya ini mau dari DOC dari mana kalau bukan dari kandang saya, kan semua dari kandang saya, ini 15 induk ini kan. Tapi sekarang sudah tak kurangi karena saya mulai eksperimen dengan barang baru ya. Jadi tak kurangi. Ngisi semua. Ngisi semua ini lur. Ngisi semua. Ngisi semua tuh, pojok-pojok tuh. Ini ngisi semua. Dikira ngapusi apa rek? Ngisi semua. Ini di sini yang gede-gede. Ngisi semua. Ini sampai buat kandang. 15 induk gitu kan. Asal induknya ngelawan ya. Asal pertumbuhannya ngelawan gitu. Ya, kawan-kawanku semuanya tetap semangat. Ini masih ada peluang di sini. Karena saya tegaskan lagi, ayam ini bukan untuk hobi ya. Ingat, ayam komersil dalam tanda kutip ayam kampung. Ayam ini adalah kebutuhan pokok. Kemenangan kita usaha di ayam ini karena ayam ini adalah kebutuhan pokok. Orang membeli untuk dimusnahkan, untuk hilang, bukan untuk dibiakkan lagi. Maaf ngomong, beda dengan skala hobi. Burung lovebird mungkin Anda bisa berkaca dulu seperti apa mahalnya ketika orang beli, dibreedingkan, dikembangkan lagi karena tidak dimusnahkan. Ya saat ini harganya anjlok, ya kan? Saat ini yang harus Anda lakukan adalah pahami siklus di kandang Anda, ya. Amankan pasarmu, selesai sudah. Cara merawat ayam Anda cari sendiri, ya. Mana yang pas? ATM amati tiru modifikasi itu adalah konsep peternak yang paling cerdas seperti itu. Saya berusaha menularkan apa yang saya lakukan selama ini, ya kan. Kalau saya keluar-keluar ini segala macam, tapi samplingnya di lapangan ndak ada, atau bahkan samplingnya di kandang saya sendiri ndak ada, itu namanya omong kosong tok. Makanya kenapa semua kawan-kawan yang di sini ini tak sajikan ini kandang, besok di situ insya Allah tak bangun kandang baterai pembesaran. Jadi kawan-kawan yang main ke kandangku ini ada opsi ya. Aku kira-kira mau pakai kandang itu,
kandang itu atau kandang itu ya. Terus oh ini Thomas siklusnya 15 induk, ini bukti nyatanya. Jadi memberikan sesuatu ke orang itu harus dicontohkan dulu. Jangan ngomong dulu tapi ndak ada contoh, itu bahaya. Nanti orang menirukan, keblesek katanya ngomong yang begini aja masih ada yang nggak cocok gitu kan, kasarnya ngomong kan gitu. Oke gitu dulu dulur semua tentang siklus menjadi peternak mandiri yang cerdas. Panen tiap minggu caranya seperti itu. Anda bisa. Kenapa Anda nggak bisa? Saya bisa kok. Ya, saya bisa, Anda pun harus bisa. Motonya harus di situ. Alon-alon asal kelakon, ya kan? Sadis, sabar dan disiplin. Istimewir, kiwir-kiwir wong. Iya. Ya des. Kita istirahat dulu. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Love you full semuanya.